Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 konsep dasar biologi SD dengan materi pembahasan struktur dan fungsi hewan, perkembangbiakan hewan, dan organ dalam hewan. Anggota kelompok saya yaitu yang pertama, saya sendiri Aisyah Gusneli dengan NIM 201291105, yang kedua Vina Nurrahma dengan NIM 201292276, yang ketiga, Salsabila Denisa dengan NIM 201291341. Kami berasal dari UPP 3 BB04. Untuk materi pertama mengenai struktur dan fungsi hewan, saya sendiri yang akan menguraikan dan membacakan mengenai pembahasannya. Langsung saja, struktur penyusun tubuh makhluk hidup terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup, merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks, dinamakan dengan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Contohnya adalah sistem pernapasan. Kemudian kumpulan dari beberapa sistem organ yang bekerja sama ini membentuk suatu organisme. Selanjutnya kita masuk pada materi jaringan pada hewan. Yang pertama, jaringan epitel. Epitelium terdapat pada wujud lapisan sel yang dikemas secara rapat. Macam-macamnya, yang pertama ada epitel pipis lapis, terdapat pada pembuluh darah, limfa, selaput telinga, kapsula glomerulus, ginjal. Fungsinya terkait dengan proses difusi, filtrasi, atau penyaringan. Yang kedua, epitel kubus lapis terdapat pada permukaan lensa mata, ivaria, hidung, telur, saluran nefron, ginjal. Fungsinya sebagai pelindungan, proteksi, absorpsi, penghasil mukus. Yang ketiga, lapisan epitel silindris selapis terdapat pada lambung, usus, dan lain-lain. Fungsinya sama seperti sekresi, absorpsi, proteksi. Yang keempat, epitel pipi berlapis terdapat pada jaringan melapisi rongga mulut, esofagus. Fungsinya pada hidung. Yang kelima, epitel transitional terdapat pada sel-sel yang tidak dapat digolongkan berdasarkan bentuknya. Fungsinya menahan renggangan dan tegangan. Yang keenam, jaringan silindris berlapis bersemu silia. Ini terdapat pada ekresi besar, saluran reproduksi jantan, dan lain-lain. Kemudian, fungsi dari jaringan epitel ini adalah sebagai perlindungan terhadap dehidrasi, trauma, iritasi, mekanik, dan zat toksik. Kemudian absorpsi gas dan nutrien. Yang selanjutnya sebagai transport cairan, muskus, nutrien, dan zat partikel lain. Yang kedua, kita masuk pada jaringan ikat, merupakan jaringan penyangga tubuh dan organ tubuh. Fungsinya memberikan bentuk dan penunjang bagi tubuh, mengikat berbagai macam jaringan, menyediakan materi pembungkus. Strukturnya itu, yang pertama ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini memiliki ciri seratnya tertenun longgar. Kemudian contohnya fibroblast, sel plasma, mikrofag, dan berbagai sel darah putih. Yang kedua, jaringan ikat padat. Memiliki ciri yaitu mengandung serat berkolagen. Fungsinya sebagai penghubung berbagai organ tubuh seperti otot dengan tulang, tulang dengan tulang, atau ligamen. Yang selanjutnya, jaringan adipose merupakan jaringan yang ikat longgar yang menyimpan lemak. Kemudian jaringan ini berfungsi menimbun lemak netral yang merupakan titik lemak kafi. Yang selanjutnya, jaringan rawan. Jaringan rawan atau tulang rawan ini mempunyai matrix yang keras dan elastis. Jaringan ini terdapat pada tenggorokan misalnya. Yang selanjutnya, jaringan tulang sejati atau osteon merupakan jaringan ikat bermineral. Selanjutnya, jaringan darah atau limfa ada 3. Yang pertama dari merah, eritrosit, putih, leukosit, ke pink darah atau trombosit, serta plasma darah. Selanjutnya, jaringan otot. Otot terlihat sepanjang ini disebut serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang. Fungsinya sebagai alat gerak aktif. Selanjutnya ada 3 karakter. Kontraksibilitas yaitu kemampuan memendek dan ukuran semula. Ekstabilitas kemampuan untuk memanjangkan dan memanjang dari ukuran semula. Elastisitas yaitu kemampuan untuk kembali pada ukuran semula. Yang selanjutnya kita masuk pada sel saraf. Sel saraf sebagai jaringan komunikasi zat saraf tersusun atas sel-sel neuron. Fungsinya ini mengatur organ-organ atau alat tubuh agar keselesaian kerja serta menerima dan mengatakan rangsangan. Ada macam-macam saraf, dendrit sebagai penjuluran pendek sitoplasma yang keluar dari badan sel. Fungsinya membawa rangsangan menuju badan sel. Badan sel di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel. Akson, fungsinya menghantarkan rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Sel swan berfungsi sebagai serabut membantu regenerasi akson. Selubung myelin berfungsi sebagai melindungi akson dan memberi nutrisi. Raphier berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Berdasarkan fungsinya, neuron sel saraf dibedakan menjadi 2. Ada neuron sensorik, neuron yang menghantarkan impuls rangsangan organ penerima rangsangan atau reseptor. Ada neuron motorik sebagai impuls atau rangsangan sistem saraf pusat ke otot melalui kelenjar
hasil berupa tanggapan terhadap rasa tersebut. Jadi dulu pembacaan materi. Hai, welcome back to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nurrahma akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan hewan. Jadi, kira-kira seperti apa hewan berkembang biak? Mari kita lihat. Perkembangbiakan merupakan salah satu karakteristik dasar yang dimiliki hewan sebagai makhluk hidup. Perkembangbiakan ini dilakukan oleh hewan agar terhindar dari suatu kepunahan. Secara umum, perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berkembang secara generatif atau secara seksual. Dan yang kedua yaitu secara vegetatif, yaitu berkembang secara aseksual. Nah, perkembangbiakan yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau yang biasa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau yang biasa kita kenal dengan spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina yaitu sel telur. Perkembangbiakan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama yaitu ovipar atau perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan ovipar ini biasanya terjadi pada unggas dan reptil. Perkembangbiakan ovipar ini terjadi setelah terjadinya pembuahan. Embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Ciri-ciri hewan yang ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan yang bertelur adalah ayam, bebek, dan angsa. Yang kedua yaitu vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadinya pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Beberapa ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuh dilindungi bulu. Contoh hewan yang melahirkan yaitu kucing, anjing, singa, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, jenis dari perkembangbiakan generatif yaitu ovovivipar. Berbeda dengan dua hal tadi, cara perkembangbiakan ovovivipar merupakan kombinasi dari perkembangbiakan vivipar dan ovipar. Ketika terjadinya pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh induknya. Jumlah hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar ini tidak sebanyak ovipar dan vivipar. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar diantaranya adalah platypus, kuda laut, beberapa spesies ikan hiu, dan iguana. Jadi, perkembangbiakan secara ovovivipar ini merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Itulah
ketiga jenis perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif atau juga yang biasa kita kenal dengan sebutan perkembangbiakan secara aseksual. Perkembangbiakan secara vegetatif ini cuma terjadi pada hewan tingkat rendah saja. Kita tahu kalau hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna. Mereka tidak memiliki tulang belakang dan memiliki struktur anatomi lebih sederhana daripada hewan yang bertulang belakang. Perkembangbiakan vegetatif ini tidak melalui proses kawin loh. Terus kalau nggak kawin, gimana caranya berkembang biak ya? Tenang saja, mereka mempunyai cara sendiri. Ada 3 cara untuk perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Nah, perkembangbiakan vegetatif yang pertama yaitu dengan cara tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di dalam tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Hydra, Porifera, dan Coleanterata merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas. Dan perkembangan yang kedua yaitu secara fragmentasi. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutuskan atau memotong bagian tubuhnya menjadi 2 bagian. Kemudian dari potongan tersebut akan membentuk 2 individu yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi yaitu cacing pipih dan cacing pita. Dan perkembangbiakan secara vegetatif yang terakhir yaitu dengan membelah diri. Bukan membelah diri, yang dimaksud di sini bukan membelah diri seperti Bruto ya. Membelah diri di sini dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amoeba. Ketika membelah diri, inti selnya membelah menjadi 2, diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel. Jadi deh 2 individu baru. Terus apa bedanya dengan fragmentasi? Kalau fragmentasi, dari potongan induknya akan tumbuh anggota tubuh yang baru. Kalau membelah diri, setelah induknya membelah 2, akan langsung menjadi individu yang lengkap. Nah, sekarang kita udah tahu ya, kalau sistem perkembangbiakan hewan itu tidak hanya dengan cara bertelur dan melahirkan saja, tetapi juga memiliki berbagai macam cara yang unik. Itulah materi tentang perkembangbiakan hewan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Salsabila Denisa dengan NIM 20129341 akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai organ dalam pada hewan. Organ dalam hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama, organ pernafasan. Yang kedua, organ saraf. Yang ketiga, organ gerak. Yang keempat, organ ekskresi. Yang kelima, organ reproduksi. Baik, kita akan bahas yang pertama itu hewan vertebrata. Pernafasan. Pernafasan hewan vertebrata itu ada insang. Berdasarkan pada letaknya, insang tersebut dapat dibedakan menjadi insang luar dan insang dalam. Insang luar terdapat pada suatu larva ikan dan amfibi. Insang dalam terdapat pada ikan yang sudah dewasa. Selanjutnya, pernafasan paru-paru. Pada semua vertebrata yang hidupnya di darat termasuk mamalia juga yang hidup di air bernafas dengan menggunakan paru-paru.
Pada semua vertebrata yang bernafas dengan paru-paru tersebut memasukkan udara dengan melalui suatu lubang hidung atau nares yang berhubungan dengan langit-langit pada rongga mulut. Contoh pernafasan pada ikan. Mari kita Air masuk ke rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut dalam air masuk ke pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang terbuka sehingga air keluar melalui insang. Dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen. Nah, selanjutnya organ saraf. Organ saraf, mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan itu sama, terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri atas otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Saraf tepi terdiri dari serabut saraf dari otak, dan serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada gerak. Katak bergerak menggunakan kaki untuk melompat. Yang kedua ada lumba-lumba. Lumba-lumba bergerak menggunakan siripnya. Yang ketiga ada kelelawar. Kelelawar bergerak menggunakan sayapnya. Kemudian ada singa. Singa bergerak menggunakan kakinya. Kemudian ada anjing laut. Anjing laut bergerak menggunakan otot perutnya. Selanjutnya organ ekskresi. Ikan. Alat-alat pengeluaran ikan berupa sepasang ginjal opistonefron yang merupakan tipe ginjal yang paling primitif. Pada ginjal opistonefron, tubulus bagian anterior telah lenyap. Beberapa tubulus bagian tengah berhubungan dengan testis, serta terdapat konsentrasi dan pelipatan gandaan tubulus di bagian posterior. Ikan yang dihidup air tawar mengekskresikan amonia dan aktif menyerap ion anorganik yang melalui insang serta mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Ikan yang hidup di laut mengekskresikan sampah nitrogen berupa trimetilamin oksida atau TMO yang memberi bau khas ikan laut, menghasilkan ion-ion lewat insang serta mengeluarkan urin sedikit. Amfibi, saluran ekskresi pada katak yaitu ginjal, paru-paru, dan kulit, bermuara pada lubang pengeluaran kloaka. Selanjutnya ada reptil. Sistem ekskresi pada reptil berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Kloaka merupakan satu-satunya lubang untuk mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme. Reptil yang hidup di darat, sisa hasil metabolismenya berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Selanjutnya reproduksi. Itu ada pemupukan internal dan pemupukan eksternal. Pemupukan internal ada ovipar. Embrio tumbuh di luar tubuh induknya. Contohnya ayam dan burung. Selanjutnya ada vivipar. Vivipar, janin tumbuh di dalam rahim tubuh induknya. Contohnya ada anjing dan kucing. Selanjutnya ovovivipar. Ovovivipar, zigot berubah menjadi embrio di dalam kemudian menetas di dalam tubuh induknya. Contohnya ada ikan pari. Pemupukan eksternal. Fertilisasi eksternal terjadi di mana peleburan sel gamet jantan dan sel betina atau ovum yang terjadi di luar tubuh. Fertilisasi eksternal diperlukan media udara untuk memperantai pertemuan kedua sel ini. Selanjutnya yang kedua itu hewan invertebrata. Pernafasan hewan invertebrata itu ada difusi dan trakea. Difusi sel terjadi dengan melalui membran sel di hewan yang bersel satu. Contohnya pada porifera serta colelenterata, berlangsung dengan melalui membran sel-sel pada permukaan tubuh serta juga selanjutnya ke sel-sel letaknya ke lebih dalam. Yang kedua, pernafasan trakea. Trakea ialah suatu pembuluh halus yang berasal dari suatu permukaan tubuh yang kemudian bercabang-cabang pada seluruh bagian tubuh. Pada tiap-tiap percabangan berakhir di dalam suatu sel-sel trakea yang memiliki perluasan yang berupa trakeol. Ujung akhir trakeol tersebut berisi cairan dan juga melalui suatu cairan inilah oksigen serta karbon dioksida berfungsi ke dalam sel-sel jaringan yang berada di dekatnya. Baiklah, contoh pernafasan pada cacing. Mari kita saksikan video berikut ini.
Cacing menyukai tempat lembab dan Cacing bernafas menyukai melalui tempat permukaan lembab dan kulit. bernafas Kulit melalui cacing permukaan terjaga kulit. kelembapannya, Kulit cacing sehingga terjaga selalu basah kelembapannya, dan berlendir, sehingga yang selalu memudahkan basah dan penyerapan berlendir, oksigen dari yang udara. memudahkan penyerapan oksigen Melalui dari pembuluh udara. darah di permukaan Melalui kulit yang pembuluh tipis, darah di permukaan oksigen kulit diikat yang oleh tipis, darah dan oksigen diedarkan ke diikat seluruh oleh tubuh. darah dan Zat diedarkan sisa ke seluruh pembakaran tubuh. yang berupa Zat karbon sisa dioksida dan pembakaran uap yang air berupa karbon dikeluarkan dari dioksida dan tubuh uap melalui air permukaan dikeluarkan dari kulit. tubuh melalui Darah permukaan cacing kulit. mampu mengikat Darah oksigen karena cacing mengandung mampu mengikat hemoglobin. oksigen karena mengandung hemoglobin. Nah, itu dia tadi video tentang contoh pernafasan pada cacing. Selanjutnya, organ saraf. Cacing itu organ sarafnya ada ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Yang kedua ada serangga. Serangga sama organ sarafnya dengan cacing, yaitu ada ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Yang ketiga ada ubur-ubur dan hidra sp. Sel saraf tersebar di seluruh tubuh membentuk anyaman. Yang keempat, hewan bersel satu memiliki serabut saraf yang berakhir pada silia. Selanjutnya, gerak. Bintang laut. Bintang laut bergerak menggunakan kaki tabung-tabungnya. Yang kedua, ada lalat. Lalat bergerak menggunakan sayapnya. Yang ketiga, ada ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakel. Yang keempat, ada udang. Udang bergerak menggunakan kakinya. Selanjutnya, ekresi. Cacing pipih. Cacing pipih mempunyai organ nefridium yang disebut sebagai protonefridium. Protonefridium terdiri dari tabung dengan ujung membesar mengandung silia. Di dalam protonefridium terdapat sel api yang dilengkapi dengan silia. Tiap sel api mempunyai beberapa flagela yang gerakannya seperti gerakan api lilin. Air dan beberapa zat sisa ditarik ke dalam sel api. Gerakan flagela juga berfungsi mengatur arus dan menggerakkan air ke sel api pada sepanjang saluran ekresi. Yang kedua, ada Annelida dan Moluska. Annelida mempunyai organ ekskresi berupa nefridia atau organ ekskresi yang merupakan saluran. Terus nefrosom atau corong berselia dan dalam tubuh, dan nefrotor, pori tubuh terbentuk kotoran keluar. Setiap segmen mempunyai organ ekskresi masing-masing. Yang ketiga ada insekta. Alat ekskresinya berupa bulu halus berwarna kekuningan yang disebut pembuluh Malpighi. Pembuluh ini berhubungan dengan saluran usus pada perbatasan usus tengah dengan usus belakang. Zat-zat sisa metabolisme diserap dari cairan jaringan oleh pembuluh Malpighi dan membentuk kristal asam urat. Asam urat ini masuk ke usus belakang yang akhirnya keluar bersama fases. Yang terakhir ada protozoa. Protozoa tidak memiliki organ pengeluaran khusus sehingga zat sisa metabolismenya dikeluarkan melalui rongga berdenyut atau vakuola kontraktil atau melalui kulit secara difusi dan osmosis. Selanjutnya reproduksi. Reproduksi ada reproduksi aseksual yang terdiri dari tunas. Individu ini terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induk, yaitu pemesanan tunas kecil yang serupa dengan induk. Kemudian tunas ini akan menjadi diri sendiri menjadi individu baru. Contoh, hidra sp. Yang kedua ada regenerasi. Perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh, kemudian potongan tubuh akan menjadi suatu individu baru. Contohnya, cacing planaria. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual invertebrata salah satunya yaitu parthenogenesis, di mana individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Contohnya, lebah madu. Baiklah, terima kasih. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa.